sahabat Suara Merdeka, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Balik lagi sama aku Meli yang akan membawakan berita-berita hot. Hari ini kira-kira ada berita apa aja ya? Yuk simak selengkapnya. Oke, langsung aja kita ke berita pertama, yaitu UU KUHP disahkan. Undang-undang hukum pidana baru saja disahkan, tapi malah menuai kontroversi. RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana resmi disahkan DPR dalam rapat paripurna hari Selasa, 6 Desember 2022. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad ini telah mengesahkan RKUHP yang kurang lebih terdiri dari 624 pasal. Komisi 3 DPR Republik Indonesia dan pemerintah secara resmi menyepakati rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP untuk disetujui menjadi UU. Komisi 3 DPR Republik Indonesia dan pemerintah berpandangan bahwa pengesahan UU KUHP merupakan salah satu peristiwa bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia, yakni pembaruan hukum pidana nasional dan sebagai upaya untuk terlepas dari peninggalan kolonialisme Belanda. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Bambang Wuryanto, dalam pandangan Komisi 3 DPR Republik Indonesia tentang urgensi UU KUHP saat konferensi pers setelah rapat paripurna. Tapi ternyata ada beberapa pasal yang dipermasalahkan oleh sejumlah masyarakat. Kira-kira kenapa ya? Sejumlah massa dari Koalisi Masyarakat Sipil melakukan aksi tolak pengesahan Undang-Undang Hukum Pidana atau UU KUHP di depan gedung DPR Republik Indonesia. Mereka menilai RKUHP memiliki sederet pasal bermasalah yang bersifat anti-demokrasi, membungkam kebebasan pers, mengatur ruang privat masyarakat, diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal, serta mengancam keberadaan masyarakat adat. Bahkan, media asing ikut menyoroti UU KUHP yang baru disahkan ini. Salah satunya media China yang berbasis di Hong Kong, yaitu The South China Morning Post or SCMP. Mereka menulis artikel yang memuat kritikan pedas dari berbagai kalangan, terutama aktivis yang menganggap pengesahan KUHP baru menjadi salah satu tanda Indonesia, salah satu negara demokrasi terbesar, bisa kembali ke rezim otoriter. Gak cuman itu, banyak turis dari Australia yang batal ke Bali karena larangan seks di luar nikah yang tercantum pada UU KUHP terbaru. Waduh, undang-undang baru malah menuai banyak kontroversi gini. Menurut kalian gimana? Yuk kita move ke berita kedua. Jepang resmi melarang pernikahan sesama jenis. Beberapa tahun belakangan, ada beberapa negara telah memberikan hak kepada warganya yang termasuk bagian dari kaum LGBT bisa menikah dengan sesama jenis. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Jepang. Pada Rabu, 30 November 2022 lalu, Pengadilan Ibu Kota Jepang, Tokyo, mengesahkan larangan pernikahan sesama jenis. Namun mereka memberikan garis bawah mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memiliki kecenderungan sebagai bagian LGBT. Jepang merupakan satu-satunya negara anggota G7 yang tidak memperbolehkan pernikahan sesama jenis. Biarpun dalam kenyataannya, Perdana Menteri Fumio Kishida belum memberikan kebijakan untuk melakukan peninjauan kembali ataupun adanya revisi, beberapa anggota senior dari partainya sudah memberikan sinyal mendukung para kaum LGBT. Jepang tidak mengizinkan pasangan sesama jenis untuk menikah atau mewarisi aset satu sama lain seperti rumah bersama dan menolak hak orang tua mereka untuk anak masing-masing. Bahkan kunjungan ke rumah sakit pun bisa sulit. Putusan dari pengadilan Tokyo ini tentu akan berpengaruh besar di seluruh Jepang. 8 penggugat dalam kasus tersebut mengatakan bahwa larangan pernikahan sesama jenis tersebut melanggar hak asasi manusia dan mereka menuntut ganti rugi sebesar 1 juta yen atau setara dengan 114 juta rupiah. Meskipun pada akhirnya pengadilan menolaknya. Berita ini ternyata juga ramai diperbincangkan pada platform media sosial seperti Twitter. Warganet Indonesia bahkan juga turut memberikan pandangannya mengenai putusan pengadilan Tokyo tersebut. Sebagian besar warganet mengaitkan alasan penolakan Jepang terhadap pernikahan sesama jenis dengan rendahnya tingkat kelahiran di negeri samurai tersebut. Beralih ke berita terakhir, viral, mobil Porsche melaju dengan pengemudi tanpa kepala. Aneh, serem, tapi nyata. Beberapa hari lalu warganet Indonesia digegerkan dengan video viral mobil melaju pelan dengan keadaan ringsek dan dengan kondisi pengemudi tanpa kepala. Hah? Kok bisa? Kecelakaan itu terjadi pada 18 November 2022 di Jalan Tol A14 antara Kota Hell dan Leipzig di Jerman. Jadi kronologi yang beredar seperti ini. Pengemudi Porsche Cabriolet kehilangan kendali dan tergelincir. Mobil tersebut lalu menabrak penghalang tengah, kemudian terpental dan melaju tanpa
parah di sepanjang jalan. Pengemudi tewas di tempat, namun mobilnya masih berjalan pelan dengan audio yang masih menyala. Setelah didekati oleh pengemudi lain, ternyata keadaan supir Ford sudah tanpa kepala, tetapi kakinya masih menginjak pedal gas. Melansir dari Poland Post, polisi setempat mengatakan kecelakaan tragis itu terjadi akibat pengemudi Porsche berusaha menyalip truk, namun usahanya gagal hingga terjadilah insiden nahas tersebut. Menurut keterangan saksi mata, mobil membentur pembatas jalan. Benturan yang sangat keras membuat mobil oleng dan menghantam bagian belakang truk hingga menyebabkan cedera parah di bagian kepala pengemudi. Saksi lain mengatakan bahwa kepala tidak terputus tetapi terluka parah. Aduh, merinding ya. Gimana pendapat kalian soal kejadian ini? Nah, itu dia tadi beberapa berita hot. Menurut kalian, mana nih yang paling hot? Yuk komen di bawah.